Kalau obligasi atas nama, obligasi yang dikeluarkan atas nama pemegang obligasi. Kalau atas tunjuk dikeluarkan tanpa perlu mencatat nama pembeli, jadi tidak perlu ada namanya. Terus dengan jaminan, mengeluarkan obligasi dengan menjamin sebagian aktivanya. Jadi misalnya perusahaan menerbitkan obligasi dengan jaminan misalnya aktiva peralatan atau misalnya kendaraan, terserah maunya pakai jaminan apa, tergantung perusahaannya. Terus kalau tanpa jaminan ada yang namanya income bond. Bunga hanya diberikan apabila perusahaan mendapat laba, jadi nggak tentu. Kalau nggak dapat laba ya nggak memberikan bunga. Terus satunya lagi serial bond, jatuh temponya tahap. Jenis-jenis obligasi ada lagi, yang tanpa jaminan masih ada lagi 3, callable, convertible, sama sinking fund. Macam-macamnya. Ada obligasi mengambang, bunganya nggak tentu. Ini agak kelihatan begini. Kalau obligasi mengambang atau floating itu bunganya di atas rata-rata ini SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Jadi misalnya bunga Bank Indonesia 5%, bunga obligasi di atasnya 5%. Terus kalau obligasi hipotek itu dijamin dengan harga tetap, jadi berapapun itu bunganya atau apa, harganya tetap segitu. Terus yang terakhir ada obligasi syariah, diterbitkan sesuai dengan syariah agama Islam. Itu obligasi syariah. Itu jenis-jenis obligasinya. Terus jika perusahaan mengeluarkan obligasi, maka perusahaan harus membayar sejumlah nominal. Jadi kalau misalnya nominalnya 1 juta, ya nanti 1 juta pas pada saat jatuh tempo, misalnya 5 tahun, nanti akhir tahun bayar segitu. Terus selain membayar jumlah nominal, juga harus bayar bunga. Kan ada bunganya misalnya 5%, ya berarti 5% misalnya per tahun, jadi 1 juta, 5% dari 1 juta itu per tahun berapa. Tapi rumusnya nggak bisa cuman sederhana kayak perhitungan yang tadi. Sisi ini ada contohnya nggak? Ada. Kita ke halaman 922. Sebentar, ini ya saya tingkat bunganya dulu. Itu ada bunga kontrak sama bunga berlaku di pasar. Kalau bunga kontrak itu bunga yang tertera di obligasi berapa. Kalau bunga kontrak itu bunga pasar, berarti bunga yang ada di pasar berapa. Nanti selisihnya itu sama kayak kemarin disagio sama agio saham. Nah, tapi sekarang istilahnya kalau di obligasi bukan agio atau disagio, tapi premium atau diskonto. Jadi kalau bunga yang di obligasi itu lebih gede daripada bunga efektif atau bunga yang ada di pasar, itu disebutnya premium atau dijualnya di atas harga nominal. Jadi misalnya kayak saham kemarin kursnya 110, itu premium. Tapi kalau diskonto itu kebalikannya. Kalau misalnya kayak kemarin di saham kursnya 90. Jadi tingkat bunga obligasi sama bunga pasar, bunga obligasinya lebih kecil daripada bunga pasar, namanya diskonto. Nah, sekarang masuk sama soal. Mbak Sila ada mau ditanyakan nggak?
apa yang mau ditanyakan. Tadi kan masih teori aja, belum masuk contoh soal. Nanti contoh soal pelan-pelan. Apa Mbak yang mau ditanyakan Mbak? Oke. Jadi diskonto sama premium itu hampir sama kayak agio sama disagio. Tapi kan kalau disagio sama agio itu kita bahas di saham. Jadi ketika misalnya harga jual sahamnya lebih tinggi daripada harga nominal saham, itu kan kita dapat agio. Nah di sini sama. Kalau misalnya premium itu kita jual obligasi di atas harga nominalnya. Jadi tingkat bunga, kalau di obligasi itu ada bunga, karena itu kan utang, jadi kita harus bayar bunga juga selain bayar nilai nominal utang kita. Nah kalau yang premium itu tingkat bunga kuponnya atau tingkat bunga yang tertera di obligasi itu lebih besar dari tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif ini tingkat bunga yang ada di pasar, itu namanya premium. Jadi harga obligasi yang kita jual di atas harga nominal, sama kayak agio-nya saham kemarin. Nah kalau diskonto itu kebalikannya, diskonto itu sama dengan disagio-nya saham. Kalau diskonto itu kita jual obligasi di bawah harga nominal, sama tingkat bunga yang tertera di obligasi itu lebih kecil daripada tingkat bunga efektif. Itu bedanya premium sama diskonto. Jadi kalau premium itu sama kayak agio-nya saham, kalau diskonto sama kayak disagio. Paham Mbak Ani? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, yang lain ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita masuk contoh soal ya. Ini tolong diperhatikan, agak lebih sedikit bulat daripada saham kemarin. Sekarang kita dengan diskonto. Kalau diskonto berarti kita jualnya lebih besar dari harga nominal atau lebih kecil. Bunga diskon, tingkat bunga kupon sama tingkat bunga efektif lebih besar yang mana kalau diskonto tadi? Yuk. Kalau diskonto kita jual obligasi gimana?